Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Farhanuddin. Saya mahasiswa dari Universitas Wisnuwardana Malang, program studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah Ekonomi Manajerial dengan tema optimasi ekonomi. Yang pertama, pada pengertian optimasi ekonomi. Dalam bisnis, tujuan dari perusahaan adalah memaksimalkan laba dan meminimumkan biaya. Optimasi ekonomi adalah cara atau metode untuk memaksimumkan laba dan meminimumkan biaya. Adapun menurut pendapat lain, optimasi ekonomi adalah suatu proses untuk mencapai hasil terbaik dengan menggunakan sumber daya yang terbatas. Dalam ekonomi, optimasi biasanya mengacu pada dua tujuan utama, yaitu yang pertama, memaksimalkan output dan manfaat dengan sumber daya yang terbatas. Contohnya, sebuah perusahaan ingin menghasilkan produk sebanyak mungkin dengan biaya produksi yang minim. Kemudian, yang kedua, mengacu pada meminimalkan input atau biaya untuk mencapai output tertentu. Contohnya, seorang konsumen ingin membeli barang atau jasa dengan harga yang murah untuk mencapai tingkat kepuasan tertentu. Kemudian manfaat optimasi ekonomi. Bagi individu meningkatkan kesejahteraan. Maksudnya optimasi ekonomi membantu individu mencapai tingkat hidup yang lebih tinggi dengan meningkatkan pendapatan, biaya, daya beli, dan akses terhadap barang dan jasa. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Maksudnya optimasi membantu individu menggunakan sumber daya secara efisien sehingga menghemat waktu, tenaga, dan uang. Yang ketiga, meningkatkan pilihan. Maksudnya optimasi ekonomi mendorong keragaman produk dan jasa sehingga individu memiliki lebih banyak pilihan untuk memenuhi kebutuhannya. Yang keempat, meningkatkan stabilitas ekonomi. Maksudnya optimasi ekonomi membantu menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil dan kondusif sehingga individu merasa lebih aman, terjamin dalam beraktivitas. Kemudian bagi perusahaan, meningkatkan keuntungan. Maksudnya optimasi membantu perusahaan memaksimalkan keuangan dan meminimalkan biaya dan meningkatkan efisiensi produksi. Yang kedua, meningkatkan daya saing. Maksudnya optimasi membantu perusahaan meningkatkan daya saing di pasar dengan menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi. Maksudnya optimasi membantu perusahaan menggunakan sumber daya secara lebih efisien sehingga meningkatkan produktivitas dan profitabilitas. Yang keempat, meningkatkan stabilitas keuangan, yaitu maksudnya optimasi ekonomi membantu perusahaan mencapai stabilitas keuangan dengan mengurangi risiko kebangkrutan atau bailout. Kemudian bagi negara, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Optimasi ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan. Yang kedua, meningkatkan lapangan kerja. Optimasi ekonomi mendorong terciptanya lapangan kerja baru dan mengurangi pengangguran di suatu negara. Kemudian yang ketiga, meningkatkan pendapatan negara. Optimasi ekonomi meningkatkan pendapatan negara melalui pajak dan sumber pendapatan lainnya. Yang keempat, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maksudnya optimasi ekonomi membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Secara umum, manfaat optimasi ekonomi dapat dikategorikan sebagai berikut. 1. Efisiensi. Optimasi membantu mengalokasikan sumber daya lebih efisien untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 2. Efektivitas. Optimasi membantu mencapai tujuan dengan cara paling efektif dan menghasilkan hasil yang maksimal. 3. Produktivitas. Optimasi membantu meningkatkan produktivitas individu, perusahaan, atau negara. 4. Keuntungan. Optimasi membantu meningkatkan keuntungan individu, perusahaan, atau negara. Kelima, kesejahteraan. Optimasi membantu meningkatkan kesejahteraan individu, perusahaan, ataupun suatu negara.
Namun penting untuk dicatat bahwa optimasi ekonomi tidak selalu mudah dicapai. Ada berbagai faktor yang dapat menghambat optimasi seperti keterbatasan sumber daya alam, manusia yang terbatas dan mempersulit optimasi. Kedua, ketidakpastian ekonomi. Ketidakpastian ekonomi seperti krisis keuangan dapat mengganggu proses optimasi. Ketiga, ketidaksempurnaan pasar. Itu seperti monopoli dan eksternalitas dapat menghambat alokasi sumber daya yang efisien. Meskipun demikian, optimasi ekonomi tetap menjadi tujuan penting bagi individu, perusahaan atau negara, dan menerapkan berbagai strategi dan kebijakan yang tepat. Manfaat optimasi ekonomi dapat dinikmati oleh semua pihak. Tahap-tahap dalam proses optimasi ekonomi. 1. Menentukan tujuan, yaitu menetapkan tujuan yang ingin dicapai seperti memaksimalkan laba, meminimumkan biaya, atau mencapai tingkat output tertentu. 2. Mengidentifikasi variabel, yaitu menentukan variabel-variabel yang terkait dengan tujuan seperti jumlah produk yang dihasilkan, biaya produksi, dan harga jual. 3. Menentukan hubungan ekonomi antar variabel, yaitu membangun model ekonomi yang menunjukkan hubungan antar variabel-variabel tersebut. 4. Mencari solusi optimal, yaitu menggunakan metode optimisasi untuk mencari nilai variabel yang menghasilkan hasil yang optimal dan maksimal. 5. Mengevaluasi solusi, yaitu menganalisis hasil yang diperoleh dan memastikan bahwa solusi tersebut sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Dalam judul optimasi ekonomi terdapat 9 tema pembahasan yang bisa saya jelaskan di sini, yaitu yang pertama tentang maksimasi nilai perusahaan. Yang kedua, metode penyajian hubungan ekonomi. Yang ketiga, model persamaan dalam mode penyajian hubungan ekonomi. Yang keempat, model tabel dan grafik dalam metode penyajian hubungan ekonomi. Yang kelima, hubungan antara nilai total dan nilai marginal. Yang keenam, kalkulus diferensial. Yang ketujuh, kaidah-kaidah penurunan fungsi. Yang kedelapan, penggunaan turunan untuk memaksimumkan atau minimumkan fungsi. Yang kesembilan yaitu optimasi fungsi dan variabel majemuk. Pembahasan yang pertama yaitu maksimasi nilai perusahaan. Maksimasi nilai perusahaan adalah tujuan utama dari banyak perusahaan. Ini dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan kekayaan pemegang saham atau pemangku kepentingan lainnya. Berikut beberapa tujuan dari maksimasi nilai perusahaan, yaitu yang pertama, meningkatkan nilai perusahaan melalui berbagai strategi seperti meningkatkan profitabilitas, efisiensi operasi, dan pertumbuhan. Yang kedua, meningkatkan harga saham perusahaan di pasar modal. Yang ketiga, menarik investor dan meningkatkan akses ke modal. Yang keempat, meningkatkan daya saing perusahaan di pasar. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Adapun beberapa strategi yang bisa ditempuh yaitu meningkatkan profitabilitas seperti meningkatkan efisiensi operasi, mengembangkan produk dan layanan baru, memasuki pasar baru, dan meningkatkan pangsa pasar. Kemudian meningkatkan efisiensi operasi yaitu mengurangi biaya produksi, meningkatkan kualitas produk dan layanan, meningkatkan manajemen risiko. Kemudian bisa menerapkan strategi meningkatkan pertumbuhan yaitu melakukan akuisisi dan merger, mengembangkan bisnis secara organik, memasuki pasar internasional. Kemudian strategi berikutnya yaitu meningkatkan nilai perusahaan dengan cara meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan komunikasi dengan investor. Pada kesimpulannya, maksimasi nilai perusahaan adalah proses yang berkelanjutan dan membutuhkan upaya untuk berkelanjutan dari semua pihak dalam suatu perusahaan. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu metode penyajian hubungan ekonomi.
Terdapat beberapa metode yang umum digunakan untuk menyajikan hubungan ekonomi. Yang pertama yaitu metode tabel. Digunakan untuk menyajikan data numerik secara struktur, cocok untuk data yang memiliki hubungan fungsional seperti hubungan antara harga dan permintaan. Contoh tabel yang menunjukkan hubungan antara tingkat pendapatan dan tingkat konsumsi. Kemudian metode grafik. Metode grafik digunakan untuk menyajikan data secara visual yang mudah dipahami. Cocok untuk menunjukkan tren dan pola data. Contoh grafik yang menunjukkan hubungan antara inflasi dan tingkat suku bunga. Kemudian metode persamaan. Digunakan untuk menyajikan hubungan ekonomi secara sistematis. Cocok untuk menunjukkan hubungan fungsional yang kompleks. Contoh persamaan yang menunjukkan hubungan antara pendapatan dan pengeluaran. Kemudian metode peta. Digunakan untuk menunjukkan hubungan ekonomi antar wilayah geografis, cocok untuk data yang memiliki dimensi spasial. Contohnya peta yang menunjukkan persebaran tingkat kemiskinan di suatu negara. Kemudian metode 5, diagram, digunakan untuk menyajikan hubungan ekonomi secara visual dan abstrak, cocok untuk menunjukkan hubungan yang kompleks dan multidimensi. Contoh diagram alir yang menunjukkan proses produksi suatu produk. Kesimpulannya, memahami dan menggunakan metode penyajian hubungan ekonomi dengan tepat dapat membantu dalam menganalisis data, memahami konsep ekonomi, dan membuat keputusan yang lebih baik. Kemudian model persamaan dan metode penyajian hubungan dalam metode penyajian hubungan ekonomi, yaitu pembahasan yang ketiga. Model persamaan merupakan suatu metode penyajian hubungan ekonomi yang penting. Persamaan matematika digunakan untuk menggambarkan hubungan fungsional antara dua variabel atau lebih. Model persamaan dapat digunakan untuk 1. Menganalisis hubungan ekonomi. Persamaan dapat digunakan untuk menunjukkan bagaimana perubahan suatu variabel dapat memenuhi variabel lainnya. Contoh persamaan permintaan menunjukkan bagaimana perubahan harga dapat mempengaruhi jumlah barang yang diterima. Kedua, memprediksi nilai variabel ekonomi, yaitu persamaan dapat digunakan untuk memprediksi nilai variabel ekonomi di masa depan. Contoh persamaan regresi dapat digunakan untuk memprediksi tingkat inflasi di tahun depan. 3. Menguji hipotesis ekonomi. Persamaan dapat digunakan untuk menguji hipotesis tentang hubungan ekonomi. Contoh persamaan ekonomi dapat digunakan untuk menguji apakah terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan. Adapun jenis-jenis model persamaan yaitu ada persamaan linier, ada persamaan non-linier, ada persamaan simultan. Memilih model persamaan. Pemilihan model persamaan tergantung pada jenis hubungan yang ingin digambarkan. Penting untuk mempertimbangkan asumsi-asumsi yang mendasari model persamaan. Uji statistik dapat digunakan untuk menguji apakah model persamaan sesuai dengan data. Manfaat menggunakan model persamaan yaitu memudahkan analisis hubungan ekonomi, memprediksi nilai variabel terkait berdasarkan nilai variabel bebas, menguji hipotesis ekonomi, mengembangkan model ekonomi yang lebih kompleks. Software statistik seperti SPSS, Fuse, dan X dapat digunakan untuk memperkirakan parameter model persamaan dan menguji kecocokan model. Kesimpulannya, model persamaan merupakan alat yang penting untuk menganalisis hubungan ekonomi dan membuat keputusan yang lebih baik. Kemudian tema yang keempat atau pembahasan yang keempat, model tabel dan grafik dalam metode penyajian hubungan ekonomi. Model tabel terdiri dari struktur, yaitu baris dan kolom, judul kolom yang menjelaskan variabel, baris yang menunjukkan data untuk setiap variabel. Keuntungannya yaitu mudah dibaca dan dipahami, cocok untuk data numerik, dapat digunakan untuk menunjukkan hubungan fungsional. Kekurangannya, 1. Kurang efektif untuk menunjukkan tren dan pola data. 2. Sulit untuk menunjukkan hubungan kompleks. Kemudian model grafik.
Jenis ada 3, yaitu grafik garis, cocok menunjukkan tren dan pola data. Kedua, grafik batang, cocok untuk membandingkan nilai antar kategori. Ketiga, grafik pie, cocok untuk menunjukkan proporsi. Keuntungannya mudah dipahami dan menarik secara visual, cocok untuk menunjukkan tren dan pola data, dapat digunakan untuk menunjukkan hubungan yang kompleks. Kekurangannya yaitu 1. Kurang akurat dibandingkan tabel. Kedua, sulit untuk menunjukkan data numerik dan kompleks. Contoh grafik garis menunjukkan hubungan antara harga barang dan jumlah barang yang diminta. Kemudian pembahasan yang kelima, hubungan antara nilai total dan marginal. Dalam konteks ekonomi, terdapat hubungan penting antara nilai total atau total value dan nilai marginal atau marginal value. Nilai total ini mengacu pada total nilai atau manfaat yang diperoleh dari suatu sumber daya atau kegiatan. Dalam produksi, nilai total bisa merujuk pada total output dari suatu perusahaan atau total kepuasan yang diperoleh dari konsumsi barang atau jasa tertentu. Nilai marginal ini adalah perubahan dalam nilai total yang timbul akibat suatu unit tambahan dari suatu sumber daya atau kegiatan. Dalam konteks produksi, nilai marginal output adalah tambahan output yang dihasilkan oleh satu unit tambahan input. Dalam konteks konsumsi, nilai marginal adalah kepuasan tambahan yang diperoleh dari satu unit tambahan konsumsi. Pembahasan yang keenam, kalkulus diferensial. Kalkulus diferensial adalah cabang kalkulus yang berfokus pada perhitungan turunan dan aplikasinya. Turunan adalah konsep dasar dalam kalkulasi diferensial yang mengukur perubahan suatu fungsi terdapat variabel independen. Beberapa konsep kunci dalam kalkulus diferensial seperti turunan pertama, kedua aturan turunan, ketiga turunan parsial, keempat turunan tertinggi, kelima aplikasi turunan, 6 integral, yang ketujuh rantai dan produk aturan. Kalkulus diferensial sangat penting dalam pemodelan dan analisis fenomena yang melibatkan perubahan. Ini juga merupakan dasar bagi banyak bidang ilmu pengetahuan dan teknik modern. Kalkulus diferensial memiliki banyak aplikasi dalam ekonomi karena memungkinkan analisis yang mendalam tentang perubahan dan optimasi dalam konteks ekonomi. Beberapa aplikasi kalkulus diferensial dalam ekonomi termasuk analisis margin, yaitu yang pertama analisis margin. Kalkulus diferensial digunakan untuk menganalisis margin atau perubahan kecil dalam variabel ekonomi seperti output, biaya, dan pendapatan. Kedua, optimasi. Kalkulus diferensial memungkinkan kita untuk menemukan titik maksimum atau minimum dari fungsi ekonomi. Yang ketiga, elastisitas. Elastisitas mengukur sensitivitas suatu variabel ekonomi terhadap perubahan dalam variabel lainnya. Kalkulus diferensial digunakan untuk menghitung elastisitas yang penting dalam analisis permintaan, penawaran, dan harga. Keempat, pemodelan dinamis. Dalam ekonomi, seringkali kita tertarik pada perubahan seiring waktu. Kalkulus diferensial memungkinkan kita untuk memodelkan dinamika sistem ekonomi dengan menggambarkan perubahan dalam variabel ekonomi yang sehubungan dengan waktu. Yang kelima, teori fungsi produksi. Dalam analisis produksi, kalkulus diferensial digunakan untuk memahami hubungan antara input dan output melalui konsep marginal product of labor atau produk marginal tenaga kerja dan marginal cost atau biaya marginal. Kalkulus memungkinkan kita untuk memahami bagaimana produktivitas dan biaya perusahaan perubahan dengan menggunakan satu unit input tambahan. Dengan menggunakan alat dan konsep kalkulus diferensial ini, ekonom dapat melakukan analisis yang lebih canggih dan mendalam tentang berbagai aspek perilaku ekonomi, pengambilan keputusan, dan optimasi. Kemudian pembahasan yang ketujuh tentang kaidah-kaidah penurunan fungsi. Dalam ekonomi terdapat beberapa kaidah atau aturan yang berguna untuk menurunkan fungsi-fungsi yang seringkali muncul dalam analisis ekonomi menggunakan kalkulus diferensial. Beberapa kaidah penurunan fungsi yang penting meliputi
seperti turunan konstanta, turunan fungsi berpangkat, turunan perkalian konstanta dan fungsi, turunan pembagian konstanta dan fungsi, turunan penjumlahan atau pengurangan fungsi, turunan perkalian fungsi, turunan pembagian fungsi, turunan fungsi komposit. Pemahaman tentang kaidah-kaidah penurunan fungsi ini sangat penting dalam berbagai analisis ekonomi seperti mencari laju perubahan variabel ekonomi. 2. Menentukan titik maksimum atau minimum. 3. Mencari elastisitas. Pemahaman dan pengasuhan atas kaidah-kaidah ini memungkinkan kita analisis ekonomi untuk menguraikan fungsi-fungsi matematika yang muncul dalam teori ekonomi dan memberikan wawasan yang mendalam tentang hubungan antara variabel-variabel tersebut. Kemudian pembahasan yang ke-8 tentang penggunaan turunan untuk memaksimumkan atau minimumkan fungsi. Menggunakan turunan untuk maksimumkan atau minimumkan fungsi adalah prinsip penting dalam ekonomi. Ini termasuk dalam kategori kaidah-kaidah penurunan fungsi yang sering digunakan untuk menganalisis berbagai masalah ekonomi. Berikut adalah cara umum di mana kaidah ini diterapkan. 1. Memaksimalkan keuntungan atau pendapatan. Maksudnya dalam teori produksi, perusahaan sering ingin memaksimalkan keuntungan mereka. Untuk melakukan ini, mereka mengambil turunan dari fungsi keuntungan mereka terhadap jumlah produksi atau input. Menetapkan turunannya sama dengan 0 dengan menyelesaikan untuk nilai optimum input atau output yang menghasilkan keuntungan maksimum. Yang kedua, minimalkan biaya. Perusahaan juga ingin meminimalkan biaya produksi mereka untuk mencapai tingkat output tertentu. Dengan menggunakan turunan fungsi biaya mereka terhadap input, mereka dapat menemukan kombinasi input yang menghasilkan biaya minimum untuk produksi yang diberikan. Yang ketiga, maksimalkan kepuasan konsumen. Dalam teori konsumen, turunan dari fungsi utilitas terhadap konsumsi barang atau jasa dapat memberikan informasi tentang tingkat konsumsi yang menghasilkan utilitas atau nilai guna maksimum bagi konsumen. Yang keempat, minimalkan risiko. Dalam pengambilan keputusan investasi atau portofolio, investor sering ingin meminimalkan risiko portofolio mereka. Dengan menggunakan turunan dan fungsi risiko terhadap alokasi aset, mereka dapat menemukan portofolio yang memberikan risiko minimum untuk tingkat pengembalian tertentu atau sebaliknya. Yang kelima, memaksimalkan produksi efisien. Dalam teori efisiensi pasar, kaidah turunan digunakan untuk menemukan titik di mana tingkat produksi atau alokasi sumber daya mencapai efisiensi maksimum, seperti dalam teori persaingan sempurna. Dengan menerapkan kaidah turunan untuk memaksimumkan atau meminimumkan fungsi-fungsi ini, ekonom dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan mengoptimalkan hasil ekonomi dalam berbagai konteks. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu tentang optimasi fungsi dengan variabel majemuk. Optimasi fungsi dengan variabel majemuk ini melibatkan pencarian nilai maksimum atau minimum dari fungsi yang memiliki lebih dari satu variabel independen. Dalam konteks ekonomi ini sering terjadi ketika kita memiliki fungsi yang tergantung pada beberapa variabel seperti dalam masalah produksi di mana output bergantung pada berbagai input. Langkah-langkah umum untuk mengoptimalkan fungsi dan variabel majemuk adalah yang pertama yaitu tentukan fungsi objektif. Maksudnya, tentukan fungsi yang ingin dioptimalkan, misalnya dalam konteks produksi, ini bisa menjadi fungsi keuntungan, biaya, atau output. Yang kedua, identifikasi variabel independen, maksudnya tentukan variabel-variabel independen yang mempengaruhi fungsi objektif. Dalam konteks produksi, ini bisa berupa input-input seperti tenaga kerja, modal, atau bahan baku, atau lainnya. Yang ketiga, tentukan batasan. Maksudnya identifikasi batasan-batasan yang harus dipenuhi. Dalam banyak kasus ada batasan-batasan yang mengikat yang harus diperhatikan. Contohnya dalam produksi,
Batasan dapat berupa ketersediaan sumber daya atau teknologi produksi. Yang keempat, buat persamaan kondisi optimal. Maksudnya, gunakan kalkulus untuk mencari turunan parsial dari fungsi objektif terhadap setiap variabel embedded. Atur turunan-turunan ini sama dengan 0 dan selesaikan sistem persamaan untuk menentukan nilai-nilai optimal dari variabel independen. Yang kelima, uji kedua turunan. Setelah nilai kritis ditemukan, perlu dilakukan uji kedua turunan untuk memastikan bahwa nilai yang ditemukan adalah maksimum atau minimum. Ini dilakukan dengan menghitung turunan kedua dari fungsi objektif dan memeriksa tanda-tandanya. Yang keenam, interpretasi hasil. Setelah nilai-nilai optimal ditemukan, interpretasikan hasil-hasil dalam konteks masalah ekonomi yang relevan. Misalnya, jika kita mencari output maksimum dari fungsi produksi, kita dapat menafsirkan nilai-nilai optimal sebagai tingkat input yang optimal untuk mencapai output tersebut. Demikian dari saya untuk bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi semua, bagi pembaca atau bagi mahasiswa lainnya. Mudah-mudahan dunia pendidikan kita semakin maju dan jaya. Terima kasih Universitas Wisnuwardana Malang. Terima kasih juga pada Ibu dosen pengampu saya, Sri Astuti SS MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.